Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indri Wijaya. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan dua teman saya. Ini mereka kuliah di Cina ya. Mungkin bisa kenalan dulu nih dengan siapa namanya nih? Halo guys, perkenalkan nama aku Steve Ferran Gunawan Dan nama saya Kendri Argentino. dan kita sekarang sedang melanjutkan pendidikan S1 di Hohai University di kota Nanjing. Jadi kalian pas mau kuliah di sana tuh ada persiapan nggak sih? Tentunya pastinya ada persiapan ya dari kita sebelum berangkat ke sana. Dari waktu SMA kita udah persiapan dan sudah ada plannya tersendiri. Benar. Dari pertama itu mengikuti HSK ataupun IELTS, itu tergantung kita mau mengambil Chinese Start atau English Start. Lalu juga dengan study plan, lalu juga ada recommendation letter, lalu ada apa lagi? Dan banyak lagi lah, tergantung juga persyaratan kampusnya juga kali ya. Lebih tepatnya sih persyaratan tentang jurusan apa yang kita mau ambil gitu. Untuk teman-teman kita yang pas itu pernah ada ambil jurusan kesenian misalnya, mereka harus mempersiapkan kayak karya mereka juga gitu buat direpresentasikan gitu. Oh, sebut karya dulu kalau ambil jurusan seni. Iya, itu jurusan, kalau nggak salah sih jurusan seni sama tentang videografi kalau nggak salah ya sih. Itu ada buat karya dulu video kayak kita sekarang kan dulu atau gimana dia buat konten gitu ya. Terus lebihnya kurang lebih sama sih HSK, persiapan dokumen seperti ijazah, transkrip nilai itu yang diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Mandarin gitu. Terus kalau dari Mandarin itu minimal SK berapa ya? Ini tergantung sama univnya lagi sebenarnya. Cuman rata-rata sih untuk yang paling aman untuk mendapatkan beasiswa itu ada di HSK 5. HSK 5, wow. Jadi kalian ikut ujian dulu dong berarti ya? Benar. Udah lulus SK 5 dong? Udah. Jadi pas kalian itu sebelum begitu, emang sudah yakin nggak sih bakal Mandarin kalian tuh bisa lah sampai sana? Gimana ya? Pede-pedean aja sih gitu. Pede-pedean aja sih daripada takut di awal, mending langsung coba aja gitu. Pede-pedean dari awal. Jadi pas sebelum begitu ada persiapan lagi nggak supaya Mandarinnya atau les lagi, baca-baca buku lagi, memperdalam lagi Mandarinnya? Kalau dari sisi aku mulai ngebiasain sama tulisan Mandarin sih. Itu misalnya tuh basic banget deh. Dari sistem HP itu sebelum berangkat tuh berubahin aja dulu ke Chinese gitu. Language-nya ya, bahasanya. Language-nya. Jadi itu kayak biar kalau ke sana, kan kalau di sana materinya kan beda nih. Kalau di Indo kan kita buku materi isinya masih ada bahasa Inggris atau bahasa Indo gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya di China ya full Chinese dong. Mandarin semua ya. Maksudnya biar gak shock aja gitu loh. Gitu. Kalau dari Stephen? Kalau dari aku pribadi sebenarnya kurang lebih juga sama lah dengan Kendrick. Itu yang penting sih, yang pastinya kalau kita mengambil Chinese Start itu pastinya memerlukan sedikit effort yang lebih banyak daripada yang English Start lah tentunya. Karena Chinese Start itu bukan bahasa ibu kita juga gitu. Betul. Dan yang kita pelajarin pun itu bukanlah bahasa kejurusan. Yang kita pelajarin biasanya untuk HSK itu adalah bahasa kesehari-harian. Sedangkan kita ini kuliah itu adalah menuju ke jurusan, dan itu tentunya mengenai bahasa, kosakata itu pastinya beda lagi. Beda, bener. Jadi ya yang pastinya kita perlu effort yang lebih lah untuk bisa memahami. Kalau boleh tahu nih kalian ambil jurusan apa ya? Computer Science, Technology. Kebetulan kami jurusan sama. Oh, jurusan sama ya? Iya, bener. Berangkat ke Cina tahun berapa tuh? Kalau dia tuh pas 2022, kalau aku pas November 2022 November. Kalau aku pas 2023 Februari gitu. Oh, Februari beda ya, nggak bareng perginya ya? Nggak bareng, karena pas itu tuh lagi ketat kan, karena pas itu kan gitu. Kondisi COVID. Jadi pas 2022 tuh masih ada karantina nggak pas ke sana? Waktu itu aku ada karantina. Aku sempat karantina. Aku terbang dari Jakarta itu ke Hangzhou. Hangzhou dulu. Oh, ada penerbangan ke Hangzhou ya? Iya, ada. Waktu itu ada. Pas COVID aja gitu. Pada saat COVID itu ada direct flight-nya. Itu dari Jakarta ke Hangzhou, dan itu aku karantina di sana selama kurang lebih 8 hari. 8 hari di hotel itu? Di hotel. Dan itu menghabiskan kurang lebih 9 sampai 10 juta. Wow. Itu hotel bintang berapa tuh? Itu aku kurang tahu juga sih, cuman aku lupa namanya apa. Cuman dalam 1 hari itu dihitungnya itu 1 jutaan. Itu udah mencakup 1 juta ya. Makanan. Makan sehari 3 kali. Iya, makan sehari 3 kali. Tapi fun fact, makanan itu tidak sebanding dengan harganya gitu loh. Iya, nggak sebagus yang dibayangkan ya. Pengalamannya tuh biaya 1 juta, makanya oke lah ya. Iya. Tapi nggak begitu. Terus kalau seandainya lapar-lapar itu kayak gimana? Nah, itu kita bisa pesan langsung. Waktu itu sih ada pesan, dia ada menunya. Lalu kita bisa kontak sama
bagian resepsionis hotel, nanti kita pesan aja mau mau pesan burger atau apa gitu. Sesuai dengan menu lah. Terus bayarnya? Bayarnya nanti bisa lewat Cash. cash atau enggak lewat Alipay. Cuman waktu itu karena aku bawanya cash, jadi aku bayarnya dengan cash. Yang cash gitu. Jadi kalau Kendrick itu pas ke sana udah di bulan berapa? Oh, udah Februari ya? bulan Februari tanggal 9 apa ingat tuh. Begitu ke sana tuh sudah gak ada Oh, nggak ada karantina. Oh, jadi lebih hemat ya? Lebih hemat, Lebih datang nyaman. langsung masuk kampus langsung nginap gitu. Jadi kalau yang karantina itu bosen nggak selama karantina? Jadi ngapain tuh gitu? Waktu itu kan karena masih dalam kelas online juga ya, Iya. jadi pastinya sehari-harinya ya kelas online. Oh, ya, udah mulai kuliah berarti ya? Ya, waktu itu udah kuliah, lalu tapi kelasnya itu masih dalam online gitu. Iya, Terus iya. juga bosan lah, pasti bosan. Gak ada yang nggak bosan lah ya. Satu Oke. orang di kamar gitu kan seharian Iya. full, gitu. Gak tau juga mau ngapain, cuman ya cari aja kesibukan main game atau yang lain. Iya. Oke. Kalau yang hari Senin sampai Jumat mungkin bisa ada kuliah ya. Tapi kalau yang Sabtu Minggu, Wah, Sabtu Minggu cari kesibukan sendiri lah. Kita main game deh, kita main game. nonton Kan kayak drama. itu gak bisa keluar kan soalnya. Iya, gak bisa keluar. jadi kalau Kendrick nggak ngerasain ya namanya karantina gitu ya. Gak relate, aku gak relate sama dia, gak relate. Lebih hemat biaya juga ya. Hemat jauh. Nah, oke, kalau sudah pas sampai ke situ sudah selesai nih ceritanya, kalau sistemnya sudah selesai, pas masuk kuliah, ada gak sesuatu yang kayak beda banget nih di Cina nih sama di Indonesia? Istilahnya tuh kayak culture shock ya gitu ya. Iya. Apa tuh? Pastinya pertama kali itu Iya. yang culture shock itu adalah mengenai udara, cuaca. Baca, oke. Karena kan waktu itu aku berangkatnya itu bulan 11 bulan 12 sampai sana kan. Ah, Dan itu kan masuk, kalau di Cina kan masuk musim dingin ya, winter. Oke. Dan itu pastinya kita agak culture shock juga lah, karena kan di Indonesia kan nggak ada musim dingin, ya hujan, panas gitu. ya. Lalu waktu ke sana itu ternyata wah gila dingin banget. Itu Berapa pertama. derajat itu? Waktu Situ itu, pas- di bawah 10 deh, seingat aku di bawah 10 derajat. Oh ya. Dan itu waktu itu hujan juga, wah itu makanya anginnya kenceng, dingin. Lo juga selain dari cuaca, kedua itu adalah makanan. Nah, gimana? Jadi makanannya itu jauh dari nggak seenak yang ada di Indonesia, Indonesia. tentunya ya. Meskipun nih itu sama-sama Chinese food, tapi kan kita bisa bandingin dong, karena kalau yang di Indo kan itu Chinese food yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Iya. nih. Jadi Bumbunya meskipun sudah dia tuh penyesuaian. Chinese food, tapi itu berempah dikit deh gitu loh, lebih terasa dikit dibanding makan Chinese food Di Indonesia ini lebih banyak micinnya ya. Iya bener, lebih banyak micin. Kayaknya sih saya merasa di sana kayak kurang micin deh. Kurang micin soalnya. Hidup sehat. Gak kebiasa tapi gak kebiasa banget. Kalau dari Kendrick sendiri apa ya? Yang culture shock yang gitu pas Culture shock sampai ya. sana. Di sisi lain selain cuaca gitu ya, kan cuaca pasti of course lah ya. Iya. Karena kan kita di Indo negara tropis gitu kan, sampai ke sana tiba-tiba dingin tuh pasti beda Oh, banget. berarti pas sampai sana juga musim dingin masih ya? Nah ya pas itu pas bulan Februari itu lagi puncak-puncaknya gitu lah. Lagi Iya, puncak-puncak dingin. ya. Itu pas itu saya ingat tuh kesana tuh 2 derajat. Wow. Pas itu hujan. Jadi itu tuh sudah dingin, basah kuyup gitu. Oh iya, kalau di sana tuh di kota Nanjing itu ada salju nggak ya? Terus salju nggak gitu? Itu tergantung sih, nggak setiap tahun ada. Oh nggak. Contohnya kayak pas tahun kemarin itu kebetulan tahun kemarin satu Cina tuh lagi dingin banget, jadi kayak emang suhunya drop lah dibanding Oke. dengan Dibanding tahun-tahun biasanya sebelumnya. ya. Iya bener-bener. Makanya pas tahun kemarin tuh salju pun lumayan lama lah, kayak tahan 3 hari gitu. Soalnya Nanjing tuh dia bukan dibilang kota yang utara banget, Oke. tapi nggak bisa bilang selatan banget. Dia tuh Iya, iya. tengah-tengah gitu. Jadi tuh kayak agak lumayan atas ya. Di atas Shanghai hampir lagi. dikit, ibaratkan tuh 60% lah dia. Iya. 60% gitu. Makanya di sana tuh dia tuh cenderung cuacanya tuh apa ya aku bilang ya, gak bisa bilang ikutin bagian utara banget pas musim dingin ya. Iya, Jadi iya. tuh gak selalu salju. Ada sih ada, itu harus lihat kondisi. Kalau suhunya bener-bener lagi drop banget, nah itu baru turun salju. Tapi kalau enggak salju. Cuma Jadi udara dingin gitu. Sudah pernah nyobain pegang salju lah ya minimal ya. Iya, sudah pernah. Seru lah ya. Jadi kalau kayak drop itu sepanjang bulan itu ada salju gitu. Oh, bukan Atau sepanjang bulan. Kadang tuh cuma 2 hari. 3 hari gitu nurun ya sudah biasa. Oh, enggak. Dia langsung hilang. Iya gitu. Oh, berarti kayak kurang ya, masih kurang seru ya. Iya Tapi kurang. lebih enak ada musim apa ya, musim dinginnya ada salju atau enggak nih? Tergantung orang sih. Tergantung orang. Ya. Sebagai kalau misal orangnya suka foto-foto, ada salju kan lebih baik dong. Oh iya, lebih cantik ya, lebih Cantik bagus, kan. lebih putih gitu. Tapi kalau misalnya bagi orang yang apa ya malas keluar gitu tuh, kayak berharap jangan dingin amat deh gitu. Karena kalau salju juga jauh lebih dingin lagi berarti ya. ya, Jauh lebih dingin.
kalau salju kan jalannya nanti juga jadi licin. Kalau jadi licin gitu. Oh iya iya. Becek-becek gitu. Oh, pasti mending becek. Daripada kalau pas musim lagi bersalju tuh jalannya licin karena kan agak kebuku-kebuku dikit tuh. Oke. Nah, itu tuh rawan biasanya. Rawan jatuh. Rawan kepleset kalau bawa motor lah atau kita kalau misal sepatu kita kurang sol gitu. Pasti rawan kepleset situ. Dari penasaran juga gimana ya, karena saya belum pernah merasakan hidup di kota bersalju ya. Dulu sih pernah karena cuma jalan-jalan ya di Korea itu sudah di akhir musim dingin. Jadi nggak ngerasain juga turun saljunya. Seru nggak pas dia turun salju kita pegang gitu kan? Kayak dulu di film-film doang biasanya kan. Terus kalau soal Mandarinnya nih, yang selama kan dipelajari Indonesia pas sampai sana tuh bener sesuai nggak kayak gitu? Atau ini kok nggak beda-beda dikit ya? Ada nggak? Kayaknya mungkin kamu bisa langsung bilang aja deh. Ada lah, ada, pasti ada. Itu Kayak gimana? yang tadi aku bilangin juga kan, sebenarnya yang kita pelajarin sehari-harian di Indonesia itu adalah pelajaran bahasa Mandarin untuk sehari-hari gitu kan. Oke. Dan pada saat kita ke sana itu sebenarnya culture shock-nya itu adalah pertama waktu itu orang Cina ngomongnya agak terlalu cepat gitu. Jadi awal-awal mungkin ya Belum terbiasa gitu. belum terbiasa, cuma lama-lama oh ya udah jadi terbiasa gitu. Lalu juga mereka ada kadang tuh beberapa orang yang lumayan agak tua itu mereka kadang menggunakan logat daerah mereka sendiri. Oh iya iya. Jadi ya emang agak kadang susah sih untuk Agak susah ngerti. Apalagi kalau misalnya mereka yang ngajak kita ngomong, tapi mereka pakai logat. Ya. Itu kayak bingung gitu. Itu ibaratkan seperti kita orang Jambi nih. Iya. Kita ngomong bahasa Jambi ke orang Jakarta gitu. Mungkin ada beberapa bahasa yang mereka kayak apaan nih gitu. Mesti pelan-pelan cerna dulu Iya, gitu ya. cerna dulu itu di posisi kami situ. Dan juga untuk bahasa, kalau misalnya kita pakai buat percakapan sehari-hari dengan orang lokal misalnya gitu, itu masih oke. Karena seperti yang dia tadi bilang kan, kebanyakan nih kita belajar bahasa Mandarin dari Indonesia nih belajar ya. Iya. Itu tuh mempersiapkan kita untuk percakapan sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita mau bilang untuk belajar, tentu dengan bahasa lebih profesional dikit, sih beda-beda. Dari kosakatanya itu beda-beda, gitu. Jadi bakalan merasa agak sedikit susah gitu, perlu penyesuaian gitu. Iya. Jadi saya sampai sana tuh sudah bisa sendiri ada pesen makanan, beli makanan, atau mau beli barang, bisa lah ya. Bisa itu. Bisa. Jadi kalau pas masuk kuliah itu ngerti nggak yang dosen ngomong itu? Kalau Karena kan misalkan bahasa-bahasanya pasti ada bahasa IT ya. sebenarnya tergantung dosennya lagi sendiri. Karena ada beberapa dosen yang emang dia ngejelasinnya bagus, dia ngejelasinnya emang dengan menggunakan bahasa Mandarin yang proper ya. Yang lebih sederhana gitu ya. Ya masuk lebih ke arah kayak bukan menggunakan logat gitu. Oh, nggak campur logat ya. Atau juga dosennya tuh ngejelasin dengan kata-kata yang gampang dicerna gitu. Nah, Tapi itu ada juga lah ya beberapa dosen yang mungkin mereka lebih kebiasa kayak ngomong langsung gitu loh. Gimana sih? Maksud aku tuh pakai logatnya dia iya, sendiri. pakai logat sendiri atau juga dia tuh dengan pace-nya sendiri. Jadi dia tuh kadang dia tuh ngomong cepat banget. Ibaratkan nih orang bule dengan orang Indonesia ngomong Indo kan cepat-cepat banget gitu. Iya. Mungkin POV gitu deh. Kalau seandainya tuh ada mata pelajaran dosennya tuh yang ngomongnya tuh kita susah mengerti tuh. Jadi tuh gimana tuh nanti mengerti yang diajarinya, terus apalagi ada kasih tugas itu tuh gimana tuh caranya? Triknya itu. Nah, kalau gitu tuh manfaatin PPT-nya. Biasanya sih kalau kuliah di China, presentasinya PPT-nya. Iya, biasanya kan, ya. biasanya tuh kalau di China tuh sekarang kebanyakan tuh materi tuh dipresentasiin pakai PPT. Meskipun ada lah ya beberapa tuh yang tetap pakai buku. Cuman mayoritas kan PPT ya. Kita yang pakai buku kan cuma beberapa doang soalnya. Nah, dari PPT itu kalau dosennya baik nih, dia ada sharing PPT-nya. Udah ada diringkas lah ya semuanya kan. Diringkas nih PPT-nya dia kasih kita, dia kasih ke board ini. Terus kita effort sendiri, maksudnya translate sendiri gitu. Ya cari-cari sendiri gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya mau nggak mau kita cari material lewat YouTube-nya Cina Bilibili. Nah, biasa tuh di sana tuh banyak tuh orang-orang kayak nge-share misalnya materi tentang IT dalam waktu 1 jam gitu penjelasan singkatnya gitu. Belajar dari sana gitu. Jadi belajar otodidak lagi selain dari kuliah terus tambahan lagi untuk di luar kalau nggak ngerti dari dosennya ya. Iya, karena kita nggak bisa selalu berharap dosen dong. Gitu. Iya. Terus kuliah di sana tuh termasuk enak nggak? Kalau dibilang enak sih pastinya tentunya enak lah. Kenapa? Karena itu adalah suatu pengalaman hidup yang baru. Iya. Yang dimana kita tuh sebagai orang luar di negara lain gitu.
Kita bukan yang terbiasa dengan kondisi yang di Indonesia sekarang. Kita melihat langsung kondisi luar negeri itu gimana dan cara mereka majunya gimana. Yang kita tahu sekarang kan Cina itu salah satu negara yang udah lumayan cukup maju ya dalam segi teknologi. Kayaknya maju banget itu ya sudah. Ya, dalam segi teknologi, infrastruktur itu memang mereka di situ emang bagus lah. Dari segi kalau misalnya transportasi sekarang ada metro di seluruh kota tuh rata-rata udah ada metro. Rata-rata ada ya, itu apa MRT ya. MRT. Sama sudah ada namanya itu kayak kereta cepat gitu kan. Kalau misalnya kita dari Nanjing ke Shanghai atau ke Beijing itu ya kita menggunakan kereta cepat itu kurang lebih 2 jam itu udah bisa Udah sampai pindah kota ya, gampang. Benar. Pindah kota tuh nggak terlalu ribet ya, mau single sendiri pun bisa ya, solo Ya. travel gitu. Jadi kalau Indonesia kan agak ribet mungkinnya ya. Benar. Dan mungkin Indonesia kan juga lagi masa-masa ini kan masih perkembangan lah gitu. Iya ya. Masih percobaan gitu. Lalu juga dalam segi alat pembayaran contohnya, alat pembayaran di situ sudah ada Alipay dan juga WeChat Pay. Iya iya. Dan itu sudah menjadi salah satu alat pembayaran nasional. Bener-bener. Jadi kita nggak perlu menggunakan dompet lagi, kita nggak perlu kehilangan atau kelupaan misalkan bawa dompet keluar gitu. Kita tinggal hanya perlu membawa HP yang dimana itu HP pastinya kita selalu ingat gitu kan, selalu ada di berada samping kita dan kita tinggal membayar aja pembayarannya di situ. Dan juga di dalam Alipay itu kita bisa membeli tiket pesawat, hotel dan lain-lain itu. Jadi kayak semua itu menjadi lebih efektif dan efisien lah. Super lengkap lah ya di sana. Ya, super apps sih gitu sudah bisa bilang. Jadi kalau nggak bawa handphone itu masih bisa nggak sih kita belanja pakai uang cash di sana? Masih. Bisa. Masih terima nggak? Cuman dia gini, sistemnya tuh dia tuh itu ibaratkan kayak QRIS di Indonesia lah gitu kan. Iya. QRIS di Indonesia kan maksudnya ditetapkan kayak hampir satu negara ini kan masih baru-baru tahun ini kan gitu kan. Dia baru mendistribute lah gitu kan. Tapi kalau Alipay sama WeChat Pay di China itu emang sudah ada kayak dari 10 tahun lalu gitu. Mereka sudah mulai udah lama banget sudah dari lama saya. mereka ngefokusin Zaman itu sudah ada. Benar. Makanya karena jangka waktu itu sudah lama, orang-orang kebanyakan sudah kebiasa pakai WeChat Pay atau Alipay. Cash masih diterima, masih pasti ada karena kan tidak menutup kemungkinan masih ada lah ya, maksudnya orang-orang tua yang gaptek lah di sana gitu kan, pakai cash. Cuman buat di kota-kota besar gitu, biasanya bayar pakai cash bisa, kembaliannya nggak ada gitu. Agak susah kembaliannya. Bener, Ya. karena mereka dikit, nggak bilang dikit lah, jarang lah mereka tuh ada kembalian gitu. Apalagi misalnya kita beli barang cuma harganya 2 RMB, kita kasih dia 100 RMB gitu, dia bingung tuh, wah aku gak ada kembalian nih gitu. Jadi nominal lebih kecil lah ya. Bener-bener, soalnya itu dari pengalaman aku, pas itu aku ada ke Shanghai gitu kan. Iya. Kebetulan pas itu tuh ada dia tuh cash, gak ketemu nih ATM aku di mana nih bang, ATM aku gimana, jadi aku mau beli pakai cash. Dia kembaliannya itu cuma ada 10 sama 20 RMB kayak sama 2 RMB lah gitu. Jadi tuh kecil-kecil, mata uangnya kecil dikit lagi ya. Dan itu tuh di supermarket. Maksudnya kayak tempat yang dimana banyak orang lewat-lewat aja. Banyak belanja lah ya gitu. Iya, itu pun dikit gitu loh persiapannya. Atau karena itu masih pagi nggak? Jadi belum ada banyak Enggak juga. Itu tuh udah pas jam 1, jam 2 lah itu. Udah siang lah ya. Udah siang sore lah gitu. Makanya tuh emang bisa kok pakai cash. Cuman beberapa tempat tuh tidak ada kembalian aja. Tapi kalau misalnya bagi orang-orang yang mau ke China nih, ya mereka kalau misalnya belum bisa pakai Alipay atau WeChat Pay, cash masih bisa kok. Kira persentasenya berapa? 90% masih terima cash atau tetap bisa bilang 100% terima cash? Sebenarnya kalau buat orang sudah lama di China sih, mereka bisa lihat dari tenannya gitu, dari tempat-tempatnya. Kalau misalnya kita mau beli di tempat-tempat yang contoh nih kayak kafe-kafe ini atau kayak Misha gitu, itu masih bisa cash dan biasa kembali masih ada gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah mau beli di tempat-tempat yang agak tradisional dikit, itu biasanya tuh gak ada kembalian gitu. Oh, mereka nggak prepare untuk sediakan kembaliannya ya. Tergantung ada yang belanja, nanti dia ikut dari itulah. Tapi gitu. kalau misalnya mau pakai cash masih bisa lah. Tak bisa lah. Jadi untuk turis yang datang itu nggak ada WeChat Pay atau Alipay kan? Iya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, tetap bisa pakai cash di sana. Cash masih bisa. Walaupun mereka sudah ibaratnya bisa dibilang 100% sudah bisa cash ya. Iya, bisa kali. Tapi tetap lah cash tuh tetap dikenal lah atau uang. Iya. Mereka masih tetap pakai gitu. Kita bisa pakai ya. Jadi nggak usah khawatir untuk kalau teman-teman yang mau pergi dan jalan ke sana kayak gitu. Cuma tetap disarankan kalau misalkan bisa itu adalah persiapannya itu Alipay. Benar. Oh iya. Mungkin WeChat Pay agak susah lah ya karena kita harus ke Cina dulu baru bisa Urus. aktifin
Bener. fitur itu gitu kan. Tapi kalau misalnya Alipay mungkin boleh coba aja dulu register account atau apa gitu, Ya, coba kalau daftar aja. Alipay kan tuh lebih gampang ya, Iya, bisa benar-benar. pakai apa paspor aja udah bisa Nah. daftar, terus kita bisa isi. Menggunakan nomor HP Indonesia pun juga bisa gitu. Bener. Ya kalau isi kalau nggak salah itu pakai kartu kredit itu bisa Kartu connect kredit kredit bisa, bisa. bisa. Kayak gitu. Paling ya kursnya agak lebih tinggi lah Ya ya. Iya. benar-benar pastilah. Kali ya ada temen bisa beli sama temen gitu. Ya iya mungkin. Benar. Kayak gitu.